Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimade Ana Artini, NIM 2019-31016, Prodi Teknik Perawatan Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor stepper, aktuator hidrolik, dan aktuator pneumatik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang motor stepper. Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Kenapa disebut diskrit? Karena sebenarnya motor stepper berputar secara bertahap, tidak kontinu seperti berputarnya motor AC induksi. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor. Karena itu, untuk menggerakkan motor stepper diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Ini merupakan contoh dari motor stepper. Prinsip kerja motor stepper adalah bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit, di mana motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor stepper tersebut. Ada 3 jenis utama motor stepper, antara lain: yang pertama, motor stepper permanen magnet. Motor stepper permanen magnet menggunakan magnet permanen atau PM di rotor dan beroperasi pada tarikan atau tolakan antara rotor magnet permanen PM dan stator elektromagnet. Ini merupakan contoh dari motor stepper permanen magnet. Yang kedua, ada motor stepper hybrid. Bernama motor stepper hybrid karena menggunakan kombinasi magnet permanen dan teknik variabel reluctance untuk mencapai daya maksimum pada paket ukuran kecil, dan harga motor stepper ini lebih mahal daripada motor PM. Jenis motor stepper hybrid memberikan kinerja yang lebih baik sehubungan dengan tingkat resolusi, torsi, dan kecepatan. Ini merupakan contoh dari gambar motor stepper hybrid. Yang ketiga, ada motor stepper variabel reluctance. Motor stepper jenis variabel reluctance atau VR merupakan jenis stepper yang paling sederhana terdiri dari besi lunak multi bergigi dan wound stator. Ketika motor DC diterapkan ke gulungan stator, kutub menjadi memagnetkan. Rotasi terjadi ketika gigi rotor tertarik ke kutub stator menimbulkan energi. Penggunaan motor stepper di industri seperti alat pengukur otomotif dan peralatan produksi mesin perkakas otomatis, pengawasan produk baru untuk industri di dalam scanner medis, sampel, dan juga ditemukan di dalam fotografi digital gigi, pompa cairan, respirator, dan mesin analis darah. Di bidang elektronik, konsumen motor stepper di kamera untuk fokus kamera digital otomatis dan fungsi zoom. Dan juga terdapat pada aplikasi mesin bisnis serta komputer peripheral. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aktuator hidrolik. Aktuator hidrolik merupakan aktuator yang memanfaatkan aliran fluida atau oli bertekanan menjadi gerakan mekanik. Sama seperti halnya pada sistem pneumatik, aktuator hidrolik dapat berupa silinder tapi inputnya hidrolik. Prinsip kerja hidrolik bahwa tenaga pada sistem hidrolik pada awalnya dibangkitkan dari gerakan putar yang berasal dari engine dan dirubah menjadi tenaga fluida oleh pompa. Fluida diarahkan melalui sistem tertentu menuju aktuator, di mana akan dirubah kembali menjadi tenaga medis putaran
melalui motor atau dirubah menjadi gerakan linear oleh silinder. Gaya dan gerakan lurus yang dihasilkan digunakan untuk mengoperasikan implement seperti blade, bucket, ripper, dan lain sebagainya. Pada dunia industri, sistem hidrolik dengan aktuator silinder hidrolik sangat banyak digunakan. Turbin uap pada PLTU menggunakan valve dengan aktuator hidrolik untuk mengatur uap air yang masuk ke dalamnya. Contoh dari aplikasi penggunaan aktuator hidrolik yang pertama ada lengan eskavator. Digunakan untuk mengangkat beban yang beratnya berton. Karena dengan sistem hidrolik mampu untuk mengangkat beban yang berat. Yang kedua ada mesin pres hidrolik. Mesin pres yang banyak digunakan dalam perindustrian untuk pencetakan logam, juga pada industri kapas dan kelapa dengan ukuran yang seragam. Kemudian ada cart lifter atau pengangkat mobil hidrolik. Alat ini untuk mengangkat mobil. Biasanya digunakan saat pencucian mobil di dealer mobil dan prinsip kerjanya sama seperti dongkrak, yaitu memanfaatkan hukum Pascal. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas tentang aktuator pneumatik. Aktuator pneumatik adalah aktuator yang memanfaatkan udara bertekanan menjadi gerakan mekanik dengan memberikan udara bertekanan pada suatu permukaan piston atau arah maju, sedangkan sisi yang lain arah mundur, terbuka ke atmosfer. Maka gaya yang diberikan pada sisi permukaan piston tersebut sehingga batang piston akan terdorong keluar sampai mencapai posisi maksimum dan berhenti. Prinsip kerja aktuator tekanan sinyal pneumatik yang terakumulasi di dalam ruang atau diafragma dan diafragma cage menimbulkan gaya yang bekerja melawan pegas sehingga akan menggerakkan bagian stem untuk bergerak membuka atau menutup body valve. Karena konstruksinya, body valve akan menjadi terbuka dengan turunnya stem dan ada pula yang menjadi tertutup dengan turunnya stem. Ini merupakan contoh dari pengaplikasian aktuator pneumatik. Yang pertama ada regulator control pressure. Membatasi tekanan udara pada sistem pneumatis. Ini merupakan contoh gambar dari regulator control pressure. Selanjutnya ada solenoid valve atau tunggal. Prinsip kerjanya mengarahkan aliran udara bertekanan. Ini merupakan contoh dari gambar direction valve. Dan yang terakhir ada kompresor yang berfungsi untuk pemapatan udara. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Please comment, like, and subscribe. Thank you so much.